Halo adik-adik pelajar SMK Kesehatan jurusan Keperawatan. Bertemu kembali dengan channel Gabriela Vlog. Kali ini akan membahas tentang kebutuhan perawatan diri dan kebersihan lingkungan. Pemenuhan kebutuhan kebersihan tubuh. Kebutuhan adalah suatu keadaan yang ditandai oleh perasaan kekurangan dan ingin diperoleh sesuatu yang akan diwujudkan melalui suatu usaha atau tindakan. Jadi di sini adik-adik, maksudnya ketika kita sedang membutuhkan sesuatu, pastilah kita akan ada usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi ini adalah definisi dari kebutuhan dasar manusia dari sisi kesehatan ataupun keperawatan ya. Jadi dimana ketika kita ada keinginan untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar, itu ada alasannya, yaitu untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis. Ya, fisiologis ini maksudnya keseimbangan di dalam fisik kita, di dalam tubuh kita secara fisiologis, secara fisik ya, maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Adik-adik pelajar SMK Kesehatan ataupun mahasiswa-mahasiswi jurusan keperawatan, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kebutuhan kebersihan tubuh ya, kita akan membahas dulu tentang 5 tingkat kebutuhan dasar manusia menurut hierarki Maslow ya. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kemudian yang kedua, kebutuhan keamanan dan keselamatan. Yang ketiga, kebutuhan rasa cinta serta rasa memiliki dan dimiliki. Kemudian yang keempat, kebutuhan penghargaan, dan yang kelima kebutuhan aktualisasi diri. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan yang paling dasar untuk mempertahankan kehidupan ya. Di sini contohnya termasuk kebutuhan kita untuk bernafas ya, kebutuhan udara, air, makanan, eliminasi, istirahat dan tidur, kebutuhan akan pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan seksualitas. Itu masuk dalam kebutuhan yang pertama, yaitu kebutuhan fisiologis. Oh ya, tadi Ibu ada menyebutkan tentang kebutuhan eliminasi. Di sini maksudnya adalah kebutuhan buang air kecil dan buang air besar ya, adik-adik. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yang tingkatan kedua yaitu kebutuhan keamanan dan keselamatan. Nah, di sini contohnya adalah perlindungan terhadap trauma fisik. Kemudian bebas dari situasi penuh tekanan ataupun ancaman. Jadi ini masuk dalam kebutuhan tingkatan kedua yaitu kebutuhan keamanan dan keselamatan. Kebutuhan pada tingkatan yang ketiga menurut Maslow yaitu kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan dicintai dan rasa memiliki. Misalnya, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, mendapatkan kehangatan dalam keluarga, memiliki sahabat atau teman dekat, diterima oleh kelompok sosial, mengajak orang untuk merasa menjadi bagian dari kelompok kerja, dan sebagainya. Itulah kebutuhan tingkatan ketiga, kebutuhan sosial, dicintai dan rasa memiliki. Kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan penghargaan atau kebutuhan akan harga diri. Nah, di sini maksudnya adalah keinginan untuk suatu pencapaian dalam berkompetisi dan menguasai kegiatan profesional dan pribadi. Keinginan untuk berwibawa, keinginan untuk merasa penting dan pengakuan dari orang lain. Itu masuk dalam kebutuhan
Tingkatan keempat, kebutuhan harga diri. Nah, selanjutnya kebutuhan aktualisasi diri. Ini maksudnya adalah berupa kebutuhan untuk kita bisa berkontribusi pada orang lain ataupun lingkungan, serta mencapai potensi diri sepenuhnya. Misalnya di sini ya, aktualisasi diri ya. Misalnya seorang satpam mungkin ya, security, dia akan merasa aktualisasi dirinya lebih tinggi dari seorang tukang parkir. Sementara mungkin di sisi lain dari segi penghasilan, mungkin tukang parkir lebih banyak dari penghasilan seorang security, atau mungkin bahkan seorang guru. Tapi secara aktualisasi diri dalam masyarakat, seorang guru itu mungkin lebih bisa dikatakan lebih tinggi pengakuannya gitu. Tapi bukan berarti kita sebagai guru harus menyombongkan diri seperti itu ya. Adik-adik, selanjutnya kita akan membahas tentang personal hygiene, yaitu suatu tindakan memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Ukuran kebersihan atau penampilan seseorang dalam memenuhi kebutuhan personal hygiene atau kebersihan diri di sini berbeda pada setiap orang sakit karena terjadi gangguan pemenuhan kebutuhan. Nah, di sini perawat dapat memberikan informasi-informasi tentang personal hygiene yang lebih baik terkait dengan waktu atau frekuensi aktivitas dan cara yang benar dalam melakukan perawatan diri. Ya. Nah, adik-adik, di sini konsep personal hygiene dalam kehidupan sehari-hari adalah kebersihan, merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan. Karena kebersihan ini sangat mempengaruhi kesehatan dan psikis seseorang. Kebersihan itu sendiri sangat dipengaruhi oleh nilai individu atau kebiasaan. Nah, misalnya adik-adik di sini siapa yang mandinya 1 kali sehari atau 2 kali sehari? Ya, itu kan tergantung dari individu atau kebiasaan ya adik-adik. Nah, hal-hal yang sangat berpengaruh itu diantaranya kebudayaan, sosial, keluarga, pendidikan, persepsi seseorang terhadap kesehatan, serta tingkat perkembangan seseorang. Apabila seseorang itu sakit, biasanya masalah kebersihan menjadi kurang diperhatikan. Hal ini terjadi karena kita menganggap masalah kebersihan adalah masalah sepele. Padahal, apabila hal tersebut dilakukan terus maka akan dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara umum ya adik-adik. Nah, untuk kita peringkas lagi ya, definisi atau pengertian personal hygiene ini berasal dari bahasa Yunani. Personal yang berarti perseorangan dan hygiene berarti sehat. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam personal hygiene atau kebersihan perseorangan. Ya, yang pertama yaitu memandikan. Termasuklah di sini perineal hygiene atau kebersihan di sekitar alat kelamin ya. Kemudian yang kedua, oral hygiene atau kebersihan rongga mulut, gigi geligi dan rongga mulut ya. Kemudian yang ketiga, kebersihan rambut atau mencuci rambut. Yang keempat, memotong kuku. Kemudian yang kelima, memandikan bayi. Pada pertemuan berikutnya akan kita bahas nanti ya secara detail tentang kelima dari personal hygiene ini. Akan kita bahas juga tentang langkah-langkahnya, tentang prosedurnya. Adik-adik, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu infeksi nosokomial. Kita akan mengenal tentang infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial adalah suatu infeksi yang diperoleh atau dialami pasien selama dia dirawat di rumah sakit dan menunjukkan gejala infeksi baru setelah 72 jam pasien berada di rumah sakit. Infeksi nosokomial diakibatkan oleh pemberi layanan kesehatan dalam fasilitas perawatan kesehatan ya. Rumah sakit merupakan salah satu dari tempat yang paling mungkin mendapatkan infeksi karena mengandung mikroorganisme yang tinggi dengan jenis virulen yang mungkin resisten terhadap antibiotik.
Unit perawatan intensif merupakan salah satu area dalam rumah sakit yang beresiko tinggi terkena infeksi nosokomial. Karena itu, dalam pencegahannya kita sangat mementingkan pencegahan infeksi nosokomial ini, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat ya, terutama dalam hal mencuci tangan dan penggunaan alat pelindung diri, misalnya sarung tangan ataupun masker. Salah satu contoh infeksi akibat infeksi nosokomial ini misalnya terjadinya infeksi pada saluran kemih pada pasien setelah pasien menjalani perawatan atau pemasangan kateter atau selang kencing. Nah, ini salah satu contoh ya adik-adik. Namun dengan teknik aseptik, dengan praktik yang benar melaksanakan SOP dalam setiap prosedur keperawatan, maka infeksi nosokomial ini semestinya bisa dicegah. Penyebab dari infeksi nosokomial ini adalah yang pertama agen infeksi dan yang kedua tingkat toleransi dan respon pasien. Agen infeksi yang menyebabkan infeksi nosokomial yang dimaksudkan di sini adalah semua mikroorganisme, termasuklah bakteri, virus, jamur, dan parasit ya. Jadi infeksi ini dapat disebabkan oleh mikroorganisme yang didapat dari orang lain atau disebut dengan cross infection, atau disebabkan oleh flora normal dari pasien itu sendiri atau endogenous infection ya. Umumnya infeksi yang terjadi di rumah sakit disebabkan karena faktor eksternal, yaitu penyakit yang penyebarannya melalui makanan dan udara serta benda yang tidak steril. Kemudian faktor yang berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi tingkat toleransi dan respon pasien, yaitu umur, status imunitas atau daya tahan tubuh dari pasien itu, kemudian penyakit yang diderita, kemudian obesitas, malnutrisi atau kekurangan nutrisi, orang yang menggunakan obat imunosupresan, serta intervensi yang dilakukan untuk melakukan diagnosa dan terapi. Intervensi yang dilakukan di sini misalnya tadi contohnya yang pemasangan kateter atau selang kencing ya. Itu adalah salah satu contoh faktor yang bisa menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat toleransi dan respon pasien terhadap infeksi nosokomial. Adapun cara penularan dari infeksi nosokomial ini ya dapat terjadi melalui yang pertama infeksi silang, kemudian yang kedua infeksi sendiri, dan yang ketiga infeksi lingkungan. Infeksi silang atau cross infection yaitu disebabkan oleh kuman yang didapat dari orang atau penderita lain di rumah sakit secara langsung ataupun tidak langsung. Sedangkan yang kedua, infeksi sendiri atau self-infection, auto-infection, yaitu disebabkan oleh kuman dari penderita sendiri yang berpindah tempat dari satu jaringan ke jaringan lain. Kemudian yang ketiga yaitu infeksi lingkungan, yaitu disebabkan oleh kuman yang berasal dari benda atau bahan yang berada di lingkungan rumah sakit ya. Selain itu, cara penularan pun dapat dibagi menjadi 4 cara, yaitu kontak langsung antara pasien dengan personel yang merawat pasien. Kemudian kontak secara tidak langsung, yaitu melalui alat-alat yang tidak disterilkan dengan benar. Kemudian droplet infection, yaitu penyebaran penyakit melalui udara, dan penularan melalui vektor, yaitu penularan melalui hewan atau serangga yang membawa kuman. Pencegahan dari terjadinya infeksi nosokomial ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membatasi transmisi organisme antara pasien
dengan cara mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan. Kemudian tindakan septik dan aseptik, sterilisasi dan desinfektan. Kemudian mengontrol risiko penularan dari lingkungan. Kemudian melindungi pasien dengan menggunakan antibiotik yang adekuat, nutrisi yang cukup dan vaksinasi. Selanjutnya, membatasi risiko infeksi dengan meminimalkan tindakan invasif, yaitu meminimalkan memasukkan benda ke tubuh pasien, misalnya suntikan ataupun kateter atau apa ya, sedapat mungkin kalau bisa diminimalkan ya. Kalau misalnya pasien sudah bisa buang air kecil secara mandiri, tidak perlu menggunakan kateter atau selang kencing seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang sekilas teori tentang pertolongan eliminasi urin atau buang air kecil ya. Di sini tujuannya yaitu untuk membantu klien dalam upaya memenuhi kebutuhan eliminasi, mengurangi pergerakan klien, dan mengetahui adanya kelainan urin atau untuk diperiksa urinnya. Maka kita harus membantu pasien tersebut untuk buang air kecil. Nah adik-adik pelajar SMK jurusan keperawatan ya, SMK Kesehatan. Ini adalah sekilas tentang hal-hal yang kita lakukan pada pasien ya, terkait tadi sudah dibahas di depan sebelumnya tentang kebutuhan personal hygiene, kemudian tentang infeksi nosokomial, dan tentang kebutuhan eliminasi atau menolong eliminasi pasien buang air kecil. Nah, untuk persiapan klien, persiapan alat, prosedur, pelaksanaan dan evaluasi dari materi kita pada hari ini yang kita bahas, itu akan dilakukan pembahasan secara khusus ya untuk prosedur tindakannya itu dalam pertemuan yang berbeda. Jadi di pertemuan berikutnya yang video-video selanjutnya akan ada pembahasan khusus tentang prosedur-prosedur keperawatan dari personal hygiene dan melakukan pertolongan pada pasien yang buang air kecil ya. Jadi kalian harus tunggu selalu video-video selanjutnya dari channel Gabriela Vlog. Ya, terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa kalian aplikasikan teorinya dalam kalian memahami teorinya dalam kalian melakukan praktik kepada pasien ya. Baiklah adik-adik, demikian pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya, di pembahasan selanjutnya di channel Gabriela Vlog tentang informasi tentang kesehatan dan prosedur-prosedur keperawatan, khususnya pada mata pelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan.